udah paham ya teman-teman ya. Jadi untuk susu ini tujuannya yaitu untuk membuat bulu dada yang warna kuning menjadi warna putih atau bisa dibilang jadi kristal ya gitu ya. Kalau kristal itu kan dari dada sampai bawah itu apa namanya itu putih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar pakan racikan ciblek gacor ya teman-teman ya. Yang akan saya bahas yaitu beberapa bahan yang teman-teman kicau mania itu ditanyakan gitu ya. Yang pertama yang sering jadi pertanyaan yaitu apabila tepungnya tidak ada bagaimana, kan seperti itu ya. Kalau tepungnya misalnya nggak ada semua ya, misalnya ada tepung kroto, tepung cangkrik, tepung kelapa nggak ada, pakai tepung atau por yang high protein ya teman-teman ya. Nggak usah banyak-banyak ya, paling 3 sampai 5 sendok lah gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya sendoknya itu gede, sendok makan ya agak penuh gitu, 3 sendok cukup ya. Kalau sendoknya plastik itu ya 5 sendok ya gitu. Terus dihancurin, terus dicampurkan dengan racikan. Nah, terus ada pertanyaan lagi begini, gimana kalau cuman satu aja gitu kan? Misalnya ada tepung cangkrik saja gitu kan? Ya nggak apa-apa gitu kan. Terus banyaknya seberapa? Ya 1 saset aja ya. 1 saset aja udah cukup gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah sampai 2 saset atau nggak usah. Kalau misalnya hanya ada 1 tepung kroto ya udah beli 1 aja gitu ya teman-teman. Kalau ada 3-3-nya ya dibeli semua gitu ya, karena itu akan bagus lah untuk burung ciblek itu nantinya akan sering bunyi gitu ya, rajin bunyi. Jadi itu ulasan untuk tepung ya. Jadi untuk tepung ini kalau 3-3-nya nggak ada, bisa pakai tepung high protein gitu ya teman-teman. Terus kalau misalnya ada hanya salah satu saja, tidak apa-apa ya, dipakai saja gitu ya teman-teman ya. Terus apalagi yang biasa ditanyakan yaitu susunya. Susunya itu berapa kan gitu, haruskah pakai susu? Nah, sebenarnya gini, susu bubuk putih itu digunakan untuk mempercepat warna kuning yang terutama ciblek semi untuk menjadi kristal gitu ya teman-teman ya. Jadi ini perlu teman-teman pahami dulu nih, apa sih fungsinya susu bubuk itu? Fungsinya yaitu untuk memutihkan warna kuning pada ciblek semi gitu ya. Jadi ketika kita memelihara hanya burung cici alis atau ciblek sawah, terus ciblek kristal ya kan, atau ciblek gunung, yaitu misalnya nggak pakai susu pun juga nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Terus kalau mau pakai susu 1 juga nggak apa-apa, karena kan dia udah udah dada putih gitu lah, nggak ada kuning-kuningnya lagi kan. Emang itu tipenya beda ya. Kalau ciblek semi itu kan dadanya ada kuningnya gitu ya. Dan itu bisa berubah kalau kita berikan susu bubuk ya. Susunya nggak harus denko, intinya susu bubuk putih gitu ya. Kalau bubuk bayi ya secukupnya aja lah gitu kan. Ya sekiranya atau 2 sendok atau berapa itu udah cukup lah gitu ya. Intinya kalau untuk diberikan pada ciblek semi biar itu menjadi putih, untuk bulu dadanya yaitu pakai susu bubuk gitu ya.
Jadi udah paham ya teman-teman ya. Jadi untuk susu ini tujuannya yaitu untuk membuat bulu dada yang warna kuning menjadi warna putih, atau bisa dibilang jadi kristal ya gitu ya. Kalau kristal itu kan dari dada sampai bawah itu apa namanya, itu putih semua. Itu yang dibilang biasanya oleh Ciblek mania itu ciblek kristal gitu ya. Jadi ciblek semi itu bisa jadi ciblek kristal. Dan itu nanti harganya akan lebih mahal daripada ciblek seminya. Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk susu. Nah, untuk pornya bagaimana? Nah, untuk por sendiri, jadi misalnya kan teman-teman kan baru ngeliat vlog saya ya. Terus sebelum pakai racikan saya biasanya pakai pornya misalnya leopard hijau gitu kan ya. Leopard yang warnanya hijau, atau leopard warna kuning, atau por-por yang lain lah, intinya gitu yang dipakai sebelum pakai racikan saya. Jadi begini, kan por yang di rumah kan masih ada ya kan. Nah, tinggal kita campurkan saja dengan racikan tersebut gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan ganti por, ya udah pornya itu aja yang udah dia konsumsi selama ini gitu. Jadi beberapa bahan yang rekomendasi racikan saya ya kan, ditambah por yang biasa dikonsumsi. Jadi burung tersebut atau burung ciblek yang kita miliki itu tidak kaget gitu kan, oh tahu-tahu langsung berubah gitu kan, pornya langsung berbeda gitu kan. Jangan seperti itu gitu ya. Biasanya gini ya teman-teman, untuk por ini, jadi teman-teman itu biasanya kan kalau untuk ciblek itu kan ada yang sudah makan por kasar itu kayak Topsong mini gitu kan, sudah kayak gitu. Kalau saya untuk racikan ini, meskipun dia pakai Topsong, tetap saya hancurkan ya. Por yang tadi mini itu tadi tetap saya hancurkan jadi halus. Jadi untuk ngaduknya ini jadi lebih merata. Kalau nggak dihaluskan ya kan, ya jadi ya tetap segitu itu. Jadi nanti yang dimakanin, kalau dia nggak suka yang por yang mini tadi, dia malah nanti diberantakin gitu ya, diseak-seak gitu ya. Itu ya untuk pornya. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Untuk telurnya bagaimana? Nah, telur itu telur apa aja ya, mau telur ayam negeri, ayam kampung, telur bebek bisa ya, bisa semua. Jadi bebas untuk pemberian telur itu bebas. Yang penting apa? Direbus. Nah, direbus terus diaduk seperti yang di vlog saya kemarin itu sampai benar-benar rata ya, seperti itu. Nah, kemarin juga yang temen kicau mania yang di Bali juga suruh buatin racikan ya kan, karena dia piara beberapa ciblek, 3 ciblek atau berapa gitu kan. Terus tanya sekalian, kalau selain buat ciblek bisa nggak? Bisa kan gitu. Burung kecil pemakan por halus bisa semua gitu ya teman-teman ya. Jadi racikan saya ini nggak hanya untuk ciblek, intinya semua burung kecil ya. Intinya kayak cipo, perenjak, terus decu, terus SRDC, macam-macam lah. Intinya yang burung kecil pemakan por halus ya gitu. Jadi daripada por mini, mending sekalian racikan ini halus, udah gitu. Gitu ya teman-teman ya. Demikian ini ulasan seputar daripada bahan-bahan untuk pakan racikan ciblek gacor. Demikian supaya ini bisa membantu, supaya teman-teman itu nggak tanya-tanya lagi lah, tinggal lihat video ini sudah kejawab semuanya ya teman-teman. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.